Halo, apa kabar? Kembali lagi di channel Gadget Indo dengan saya Randy. Pada video kali ini saya bakal ngomongin tentang LG G8. Ya, di sini bakal dengan tema atau dengan model Q&A. Saya bakal ngejawab pertanyaan-pertanyaan tentang LG G8 yang udah kalian tanyain di video saya sebelumnya. Ada di video unboxing. Dan sekaligus saya bakal nge-review gimana pengalaman saya menggunakan LG G8 ini selama lebih kurang 3 minggu ke belakang. Mungkin video ini bakal sedikit lebih panjang dari biasanya, so siapin kuota kalian atau siapin wifi tetangga dan juga cemilan buat nonton video ini sampai selesai. Yuk langsung aja kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Ini ada pertanyaan dari akun YouTube namanya Lento. IMEI dan sinyalnya gimana bang? Amankah? Ya, jadi kalau kalian nonton video dari K2 Gadget, mereka ada wawancara dengan Dirjen Pajak. Jadi handphone yang bakal diblokir adalah handphone yang baru aktif setelah 15 September 2020. Jadi sepengalaman saya, kalau beli handphone yang nggak resmi seperti ini di seller Indonesia, biasanya mereka itu udah aktifin dan juga udah pasang SIM card terlebih dahulu pas handphonenya itu mereka terima. Dan pengalaman saya juga biasanya bahkan SIM cardnya itu masih dipasang di handphonenya sampai di tangan kita sebagai pembeli. Jadi menurut saya masih ada peluang lah untuk kalian kalau misalnya berpikir mau beli si LG G8 ini, dan pastikan cari seller yang terpercaya untuk bisa menjamin ya minimal 1 minggu lah dari handphone kalian terima sinyalnya masih aman. Dan buat handphone saya sendiri ini sampai saat ini masih aman, nggak ada kendala, bisa dipakai di semua SIM card. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua atau komentar kedua tentang dari Ezra Pardede. Ya, di sini dia bilang ngebosenin emang kalau disandingkan dengan kompetitor sekelas. Jadi di video saya sebelumnya saya bilang kalau LG G8 ini adalah salah satu flagship LG yang ngebosenin. Ngebosenin di sini dari segi desain ya. Karena menurut saya LG G8 ini kan udah pakai panel AMOLED atau panel POLED. Kenapa nggak pakai fingerprintnya tuh under display? Sayang ya, padahal kan untuk layar OLED udah support fingerprint under display. Terus bagian notch ini masalah selera, jadi nggak bisa disalahin. Menurut saya bosenin karena beberapa tipe LG ke belakang kok desainnya ya gini-gini aja. Tapi overall untuk desainnya ini masih bisa dibilang cakep dan cukup oke. Apalagi ukurannya juga nggak terlalu gede dan bisa dibilang ini cukup compact, jadi dipegang itu enak banget. Ya, ini masih dari Ezra Pardede, dia bilang, tapi kalau ngelihat harga yang segitu dan punya performa, spek, build quality, dan kualitas kamera yang sebaik itu, jadi malah bangga sendiri. Apalagi punya gengsi HP flagship. Ya jujur, saya cukup oke, cukup puas menggunakan LG G8 ini untuk keperluan sehari-hari. RAM-nya 6GB itu lancar banget buat multitasking, nggak ada kendala. Aplikasi-aplikasi itu jarang ngeloading ulang. Terus buat main game ini oke. Dia pakai Snapdragon 855 yang jelas lebih ngebut dibandingkan dengan chipset kelas menengah seperti seri 720, 730G atau 765G. Cuman yang saya rasain adalah di LG G8 ini performa Snapdragon 855-nya tuh rasanya di bawah handphone lain dengan chipset yang sama. Dan pengalaman ini tuh mengingatkan saya ketika saya pakai LG V30 yang mana rasanya chipsetnya itu lebih rendah di Snapdragon 835 ya kalau nggak salah saya dibandingkan dengan handphone dengan chipset yang sama. Nggak tahu kenapa, apakah LG di underclock? Nggak tahu juga, karena kalau lihat spesifikasi rasanya chipset Snapdragon 855-nya ini sama aja dengan di handphone yang lain. Tapi overall, kalau kalian nggak bandingkan handphone dengan chipset yang sama, LG G8 ini salah satu yang terbaik dengan harga 4 jutaan yang bisa kalian temui saat ini. Jadi saya lebih pilih HP ini dengan kondisi bekas dibandingkan dengan HP kelas menengah yang lain. Oke, berikutnya nih pertanyaan atau komentar dari Illustrious X. Lebih mantap LG G8X atau LG V50? Ya, saya setuju ya kalau LG G8X itu fingerprintnya udah under display dan sebenarnya untuk spesifikasi lebih kurang sama aja. Perbedaannya cuman ada di resolusi layarnya yang sedikit lebih rendah di 1080p. Sementara kalau LG G8 ini udah support sampai dengan 1440. Terus pertanyaannya adalah kalau seandainya HP-nya rusak, kira-kira susah nggak servisnya di Indonesia? Kalau servis saya rasa semua counter bisa.
Tapi yang jadi masalah adalah spare partnya ada apa enggak. Dan ini LG G8 saya udah pecah layarnya. Dan bahkan saya udah order di AliExpress itu di cancel. Jadi sampai saat ini saya belum nemuin ganti ganti backcase dari LG G8 saya yang pecah ini. Ya itu kesulitannya dan ya risikonya lah kalau pakai HP anti mainstream yang kayak gini. Yuk kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari NN, sayang baterainya kecil tapi performanya kencang lah pasti. Sejelek-jeleknya mantan flagship, kameranya tuh bakal lebih bagus dibanding HP mid-range. Ya, sebenarnya baterainya kecil, cuma 3500 mAh aja. Tapi sepengalaman saya, ini SOT-nya udah cukup banget, bisa tembus di 6 jaman itu menggunakan resolusi layar di 1080. Kalau naik ke 1440 itu bisa sampai dengan 4 jam. Dan rata-rata standby time-nya itu sekitar 19 sampai 20 jam. Ya lebih kurang seharian kurang sedikit. Dan menurut saya segitu pencapaian dari baterai 3500 mAh udah oke banget. Dan saya nggak ada komplain untuk baterai dari LG G8 ini. Tapi yang perlu diperhatikan adalah kalau ini handphone kan bekas. Jadi kondisi setiap handphone mungkin akan berbeda. Dan beruntung saya dapat LG G8 ini punya performa dan kondisi baterai yang masih sangat oke. Oke, berikutnya ini ada pertanyaan dari Amiruddin dan Muhammad Faisal. Ini pertanyaannya lebih kurang sama. Periksa ROM-nya asli atau enggak. Plus ada indikasi pernah bongkar. Terus satu lagi dari Muhammad Faisal tadi adalah untuk softwarenya update apakah dapat. Ya jadi LG G8 yang saya punya ini adalah versi Verizon atau Verizon. Ini saya udah cek di websitenya LG atau di websitenya Verizon dan software update-nya itu sama persis yang terakhir yang ada di handphone ini. Itu security patch-nya di bulan Juli 2020 dan di websitenya juga sama. Dan ini bisa dibilang adalah software yang paling update yang ada di LG G8 versi Verizon ini. Dan kalau melihat history update-nya memang Verizon itu ngasih update di 3 bulan sekali. Jadi wajar kalau ini masih dapat security patch yang di bulan Juli. Nanti berarti lebih kurang di Oktober bakal dapat update berikutnya. Kita tunggu. Kalau saya masih pakai HP ini nanti akan saya update mungkin di Instagram saya. Dan kita lanjut ya. Pertanyaan berikutnya dari Lilik Setiawan. Slot SIM-nya kok dual kalau single? Itu di slot micro SD ada slot nano SIM. Enggak ya. Jadi handphone ini kan dari Amerika dan mereka rata-rata kalau di sana handphone itu single SIM bukan dual SIM. Yang ada di slotnya 2 adalah yang satu itu adalah micro SD bukan nano SIM. Jadi satu SIM card dan juga satu micro SD. Nah ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari akun AS atau akun US. Bang ditunggu reviewnya setelah masa garansinya habis. Gimana? Pengen beli juga yang V50 atau G8. Pas lihat tulisannya ngeri-ngeri, layarnya langsung hancur pas sudah 2 minggu pemakaian. Ya jadi saya beli ini di toko langganan saya itu di B-Store. Memang di situ ada yang nge-review kalau handphonenya setelah 2 minggu layarnya rusak. Tapi handphone saya ini udah 3 mingguan plus udah jatuh dari kondisi ketinggian yang cukup tinggi sampai pecah. Layarnya masih baik-baik aja dan saya puas dengan layar dari LG G8 serta dari toko yang saya beli. So, mungkin yang review jelek atau dapat unit jelek mungkin sedang kurang beruntung. Ya, ini pertanyaan atau komentar berikutnya adalah dari Kang Sub. Ya, jadi dia bilang, boombox speaker kalau ditaruh di tempat datar kayak di meja baru keluar suaranya om. Ya, setuju. Jadi, keluaran suara di HP ini tuh, saya suka banget dan bagus banget ya karena dia itu dia pakai boombox speaker. Jadi kalau kalian belum tahu, boombox speaker itu adalah si handphone ini memanfaatkan ruang yang ada di dalam handphonenya, di dalam ya, itu sebagai speakernya. Jadi si handphone itu berasa menggema. Jadi bukan menggema ya, bergetar gitu. Jadi si suara itu kerasa keluar dari seluruh bodinya. Jadi kalau melihat spek, dia punya stereo speaker itu di bagian bawah satu dan di bagian atas satu. Tapi kalau sadar, di atas ini justru nggak ada speaker apapun. Dan si suara ini itu keluar dari seluruh permukaan handphone. Dan dia ada settingan lagi di dalam pengaturannya, itu ada
3 pengaturan, yang mana pengaturan itu bisa memposisikan suara keluar dari mana, apakah dari kanan kiri, atas bawah, atau dari depan belakang. Saya lebih suka dari yang kanan kiri, jadi handphone tuh berasa speaker semua, beneran. Ini suara speakernya bagus banget, dan ya kalian udah tau lah, support dari Hi-Fi Quad Deck bikin LG G8 ini punya suara yang lebih bagus lagi saat kita pakai ke headset. Dan banyak yang bilang dia kan dituning oleh Meridian, dan banyak yang bilang nggak lebih bagus dibandingkan dengan Bang & Olufsen. Tapi menurut saya tetap ini salah satu handphone dengan speaker dan juga keluaran suara headset atau headphone yang paling bagus yang pernah saya coba. Dan ini jadi satu-satunya alasan saya masih bertahan dengan handphone ini, karena suara speakernya suka banget saya, keren. Oke, pertanyaan berikutnya dari Arnain Dem. Di sini dia bilang kalau dibandingin dengan Sony XZ3 bagusan mana ya? Simply saya jawab bagusan ini, bagusan LG G8. Ya, ini mungkin masalah selera. Tapi yang bikin saya nggak suka dari XZ3 adalah yang pertama masalah desain, yang kayak apa, susu bantal Tilgood, dan yang kedua adalah masalah fingerprintnya. Jadi saya lebih milih LG G8 dengan sederhana itu, masalah desain dan juga fingerprint. Berikutnya ini ada dari Silva Mukti, ya, menit ke 440, fitur yang nggak pernah ada di HP lain dan ini unik. Ya, jadi itu adalah waktu di video unboxing saya nyontohin yang namanya Air Motion. Jadi handphone ini bisa kita kontrol menggunakan gesture dari jarak jauh. Ya, sebenarnya ini gimmick, tapi gimmicknya lumayan oke. Kita bisa play lagu di YouTube itu menggunakan gesture, dan juga ngecilin volume dan juga ngecilin gedein volume, maksud saya itu bisa menggunakan gesture. Ya, meskipun saya pakai ini cuma di awal-awal, ya lebih bagus ada gimmick dibanding nggak ada sama sekali. Ya, pertanyaan berikut atau komentar berikut adalah dari Dedi Irianto. Gue mau jujur, sebenarnya kamera LG itu bagus. Gue pernah pakai LG G Pro 2, nggak bisa move on sih sama kameranya, jernih dan detail banget. Ya, setuju. Jadi LG G8 ini pakai setup 2 kamera, 12 megapiksel itu kamera utama dan 16 megapiksel itu ultra wide. Ini khas LG banget ya, kamera utama dan kamera ultra wide. Dan hasil foto di LG G8 ini saya bisa bilang bagus banget. Terus dia punya warna yang natural, detailnya dapat, terus dynamic range-nya luas, dan dia bisa keluarin warna-warnanya itu bener-bener pop up ya, jadi nggak oversaturated. Dan saya suka dengan hasil foto yang seperti ini. Paling yang jadi catatan adalah hasil foto antara kamera utama dengan kamera ultrawide itu kadang-kadang nggak konsisten. Jadi hasil warnanya itu kadang-kadang sama, tapi kadang-kadang punya kamera ultrawide itu sedikit lebih flat. Jadi kelihatan warnanya tuh agak pucat. Tapi di kadang-kadang juga itu warnanya sama, dan ya mungkin ini masalah software. Berharap di update software berikutnya ini bisa diatasi. Terus untuk kamera depan dia pakai 8 megapiksel. Kamera depannya ini sekarang udah lebih bagus dibandingkan dengan seri-seri sebelumnya yang pernah saya bilang kamera depannya itu burik, tapi di sini udah diperbaiki dan sedikit lebih bagus. Dan untuk video hasilnya stabil banget, kalian bisa lihat dari cuplikan berikut. Oke, ini hasil perekaman kamera belakang dari LG G8. Ini saya rekam di resolusi 4K dengan 60 fps. Ini saya jalan dekat rumah, dan ini di depan ada jalanan yang jelek. Kita tes kestabilannya seperti apa ya. Oke, di sini dia udah ada fitur OIS. OIS-nya bisa sampai dengan 60 fps di resolusi 4K. Jadi harusnya video ini cukup stabil meskipun ini jalanan posisi kayak jalanan off-road ya. Banyak jalanan bolongnya. Kalian bisa lihat si kualitas perekaman videonya dan suaranya seperti apa. Karena pengalaman saya kalau perekaman dari LG itu selalu bagus ya. Ini sekali lagi ada jalanan jelek ya. Kita bisa lihat seperti apa. Cukup stabil. Ini cukup keren ya
hasil perekaman videonya. Oke, yang terakhir nggak ada yang komentarin tapi bakal saya bahas. Ini adalah dari bagian layar. Ya, layarnya di sini pakai Pony, ukurannya 6,1 inch. Layarnya ini punya panel OLED dan resolusinya ini sampai dengan 1440. Dan menurut saya resolusi yang tinggi banget ditambah ukuran yang nggak terlalu gede itu mendapatkan tingkat kerapatan piksel yang sangat tinggi, dan di HP ini tuh kerasa tajam banget. Terus untuk khas panel OLED dia punya reproduksi warna yang vivid ya, jadi kerasa lebih hidup ya di gambar-gambar yang ditampilin di layar LG G8 ini. Dan overall saya suka dengan kualitas layar dari LG G8 ini. So ya, kayaknya itu aja obrolan panjang saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga komentar kalian tentang LG G8 ini. Dan kesimpulannya gimana? Menurut saya kalau kalian punya duit 4 jutaan, mending pakai HP anti mainstream ini untuk jadikan HP daily driver kalian dibanding kalian beli handphone mid range yang resmi. Tapi ya tadi itu kalian ada risiko mungkin keblokir, yang kedua nggak bisa ada servis, dan yang ketiga adalah kalau rusak itu susah nyari spare part. Tapi ya kalau saya karena memang suka handphone anti mainstream, saya lebih milih LG G8 ini dan akan terus saya pakai untuk HP daily driver saya. Oke deh, kayaknya segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yo, bye-bye.